Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita RA Media, Media Dakwah dan Solusi. Bersama saya Ta'hud di segmen Ayo Ngaji. Kali ini kita bersama Bapak Kiai Salim Sakto, aktivis Lembaga Dakwah PTNU Pekalongan. Mari kita simak videonya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Sahabat RA Media dimanapun Anda berada, masih dalam segmen Ayo Ngaji. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas masalah mahabbatullah atau cara kita bagaimana supaya dapat mencintai Allah. Di dalam kitab Kasyfatus saja, bagian ulama ada yang memberi tips bagaimana cara kita untuk lebih dekat kepada Allah, juga mencintai Allah. Qala ba'duhum mahabbatullah ala asyrati ma'anin min jihatil abdi. Bagian ulama memberikan tip, ada 10 tips cara hamba untuk mencintai Allah. Yang pertama, ahadu ayat tagida anallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah, abdul, itu harus beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah itu mahmudun. Allah itu zat yang dipuji, zat yang dipuji. Wa bi kulli sifatin min sifatihi, min kulli wajhin bi kulli sifatin min sifatihi. Allah itu, kita harus berkeyakinan bahwasanya Allah itu zat yang dipuji dari semua sifat-sifat. Yang kedua, ayat taqida annahu muhsinun ila ibadihi munimun mutafaddilun alaihim. Yang kedua, bahwasanya kita sebagai hamba harus beriktikad, meyakinkan bahwasanya Allah itu nggawe bagus atau berbuat baik kepada hamba-hambanya. Jadi selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu memberi nikmat, memberi anugerah kepada kita. Walaupun kadang nikmat yang diberikan Allah tidak berupa nikmat yang sifatnya dunia. Misal ketika kita dicoba dengan sakit, itu sebenarnya juga nikmat. Berapa jauh kita akan ingat pada Allah. Yang ketiga, ayat taqida annal ihsan minhu ilal abdi akbaru ajal ya ayyukabila biqaulin au amalin minhu wa in hasuna wa kathura. Yang ketiga, tips dari para ulama itu, kita sebagai hamba harus berkeyakinan, beriktikad bahwasanya di dalam Allah memberikan kebaikan kepada kita itu lebih besar, lebih hebat dari apa-apa yang kita bicarakan. Jadi tidak sebanding
ungkapan kita itu tidak bisa membandingi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang keempat, ayyata kita qillata qadaya alaihi wa qillata takalifihi. Yang keempat adalah kita harus berkeyakinan bahwasanya hukum-hukum atau syariat yang diwajibkan pada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hamba-hamba Allah, itu kita harus berkeyakinan bahwasanya tidak berat atau kita menganggap sedikit. Jangan dibayangkan bahwasanya hukum-hukum Allah itu berat bagi kita. Kalau tipnya para ulama, harus menganggap enteng. Dalam artian enteng bukan enteng kita tidak menjalankan, tapi menjalankannya ringan gitu ya, para sahabat. Begitu juga ayutima, wakil lati takalifi, juga dalam artian ketika Allah mengancam kita apabila kita maksiat, itu kita melaksanakannya dengan tidak ada hawa takut yang berlebihan. Dalam artian kita taatnya itu ikhlas. Jangan kita sholat karena takut masuk neraka, tidak. Tapi benar-benar karena kita ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak abot antara menjalankan ibadah dan meninggalkan larangan, itu sama-sama kita anggapannya enteng. Itu menurut para ulama. Nanti tip itu bisa kita laksanakan ya para sahabat ya. Coba dijajal aja. Mungkin susah tapi mungkin sedikit demi sedikit ya. Semua perintah yang Allah berikan itu kita anggap saja enteng, bukan enteng tidak melaksanakan tapi sahabat, tapi enteng dalam artian melaksanakannya itu ringan. Itu juga larangan ketika disuruh kayak gini dilarang, kayak gini dilarang, itu anggapnya ringan. Dalam meninggalkan larangannya itu enteng. Itu para ulama terdahulu ya. Kita itu disuruh dimudahkan semua. Lanjut. Qamisuha ayyakuna fi amati awqadihi khaifan wajilan min a'radihi ta'ala anhu. Terus yang kelima, tips yang kelima, waktu kita, waktu hamba kita sebagai hamba itu harus jangan sampai kita itu menjauh dari Allah. Jangan sampai Allah itu mengo kepada kita. Jadi harus diisi apa? Harus diisi dengan, ini tip dari para ulama, harus diisi dengan ngaji. Jangan meninggalkan yang namanya ngaji atau belajar ilmu agama. Antaranya makrifat, harus lebih mengenal pada Allah. Lah caranya bagaimana? Kita harus ngaji ilmu tauhid, ngaji tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Juga ngaji perjalanannya Kanjeng Nabi biar kita tambah dekat. Wa ghairihima, juga selain ilmu itu, misal fikih, banyak. Pokok waktu-waktu kita itu disuruh untuk bagaimana caranya supaya kita tambah merasa dekat kepada Allah. Ya, di samping kita aktivitas bekerja dan lain sebagainya itu ya para sahabat ya.
itu jangan sampai kita itu melupakan itu semua. Terus yang nomor 6, kita sebagai hamba, semua yang kita laksanakan, semua tingkah kita, terus cita-cita kita, angan-angan kita itu harus muftakiron ilallah, muftakiron ilahi, harus disandarkan, atau kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disandarkan kepada makhluk, harus disandarkan kepada Allah Subhanahu. Semua tingkah kita, misal kita mau makan, kita harus mengisi niat. Di samping kita mau makan enak wareg, juga diniati nanti untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya. Terus yang ketujuh, ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi. Ayyudima itu membiasakan, kita harus bisa membiasakan ingat kepada Allah dengan cara kita berbuat baik. Bi ahsani ma yaqdiru alaihi min. Kita harus selalu ingat pada Allah. Karena apa? Karena yaqdiru alaihi, Allah menakdirkan sesuatu apa-apa saja yang terjadi kepada kita. Itu kita harus meyakinkan bahwasanya itu baik untuk kita. Terus yang nomor 8, ayah rusa ala iqamati faraidihi wa ayataqarraba ilahi binawafilihi qadri taqatihi. Yang ke-9, yang ke-8, ayah rusa ala iqamati faraidihi. Kita harus dalam mengerjakan ibadah wajib itu jangan merasa abot atau andep atau susah, tapi kita harus bloboh dalam arti semangat dalam mengerjakan ibadah sholat fardu atau kewajiban yang lainnya. Juga harus menambahi dengan ibadah sunnah, ayat taqarraba, ibadah keparek. Cara melaksanakan sunnah yaitu juga sesuai dengan kemampuannya kula panjenengan. Ya misal sunnahnya apa? Katakanlah sholat sunnah rawatib, ya dilaksanakan. Wah harus semua sunnah, ya monggo nek mampu. Kadang kita kan terbatas. Kalau mampu enggak apa-apa, sholat hajat, tahajud, duha dilaksanakan semua, ya kalau bisa enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bisa, biqadri taqatihi, kadar kemampuannya kita dalam melaksanakan. Itu tip dari Mark. Yang ke-9, ayyasurra ayyafroha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi ay taqarraba ilaihi wa jihadin fisabilih. Kita harus berusaha bagaimana caranya ayyasurra, jadi suatu yang diberikan Allah, misal nikmat yang diberikan Allah kepada sesama, pada manusia yang lain, itu kita harus juga ayafruha, senang.
dalam arti tidak ada rasa hasut, iri dengki itu dihilangkan. Juga ketika teman kita mendapat musibah, kita harus juga merasa ikut sedih. Itu ya Allah nitip para ulama terdahulu. Juga kita harus senang dalam artian membela agamanya Allah, dalam artian berusaha berbuat baik di jalan Allah. Yang kaya misal sedekah, yang biasa-biasa saja ya berbuat baik kepada sesama. Kalau yang miskin diberi yang punya, itu kan enak, kelihatannya enak kayak gitu. Kalau kita itu manut sama rumusannya para ulama, yo kita itu. Tapi di samping itu ya kita harus juga, nafsu itu selalu menggerogoti jiwa kita, nafsu setan. Jadi kita harus bersamalah lah ini. Keuntungannya kita diberi bimbingan oleh para ulama, supaya diberikan jalan benar-benar menuju ke ridhoannya Allah Subhanahu. Yang terakhir ini, in sami'a min ahadin dzakarahullahu a'ana. Ketika kita harus selalu berhusnudzon kepada sesama makhluk, dalam artian sama hamba Allah. Ketika mendengar kabar, katalah bencana atau apa, itu kita reaksinya bagaimana? Reaksinya memohon pertolongan supaya Allah menyelamatkan mereka. Atau misal ada yang memperoleh nikmat, ya kita juga ikut senang. Nah, mungkin tips ini bisa memberi kita semua, para sahabat, tambah mahabbatullah, cinta kepada Allah, sampai kita hidup hanya saja. Nah, hidup itu bukan hanya melainkan yang paling lama atau yang paling sejati hidup itu adalah di yaumil akhirat, atau di hari akhir nanti, kelak nanti. Semoga bermanfaat. Allahul musta'an.